Kalian pernah nggak sih saat kalian kejebak macet di daerah elit di kota kalian, melihat mobil sport miliaran lewat atau melihat rumah megah yang pagarnya setinggi harapan orang tua, terus di dalam hati kecil kalian yang terdalam, kalian bertanya, ini orang kerjanya apa ya? Duitnya kok nggak habis-habis? Pasti dalam hati kalian berpikir terus mengenai hal itu. Sebentar dulu, ada plot twistnya. Bagaimana kalau aku kasih tahu sebuah rahasia gelap yang bakal bikin otak kalian menjadi boom? Banyak di antara para konglomerat dan crazy rich Indonesia itu yang gaya hidupnya super mewah. Liburan pakai jet pribadi, tapi pas akhir tahun laporan pajak penghasilan pribadinya berstatus nihil alias nol. Bagaimana menurut kalian? Kok bisa ya orang yang hartanya miliaran bahkan sampai triliunan lolos secara legal dari kejaran Direktorat Jenderal Pajak? Sedangkan kita yang baru gajian aja udah dipotong PPh 21 tuh udah minta ampun banget. Apakah mereka piara pesugihan atau mereka main sulap? Salah besar ya teman-teman. Mereka itu justru berteman sangat erat bahkan berpelukan sama kitab undang-undang pajak kita. Mereka nggak kabur ke Swiss atau Panama, mereka ada di Indonesia, memanfaatkan celah hukum resmi yang sengaja disediakan oleh negara. Bersama aku Devi dari Veritas Tech Studio, kita bakal bongkar habis konspirasi legal bagaimana kaum elit menikmati kekayaan tanpa bayar pajak di Indonesia. Aturan pertama dalam lingkaran kaum elit Indonesia, haram hukumnya menerima penghasilan dalam bentuk gaji bulanan. Kenapa? Karena di Indonesia gaji bulanan adalah makanan paling empuk yang bakal diperas habis oleh tarif pajak progresif pasal 17 UU HPP. Kalian tahu kan di aturan terbaru tersebut, kalau penghasilan bersih kalian di atas 5 miliar dalam setahun aja, tarif pajaknya langsung meroket ke angka 35%. Artinya, kalau konglomerat itu menerima gaji 10 miliar sebulan misalkan, kalian bisa hitung sendiri berapa pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang harus dia setor ke negara. Rugi bandar ya nggak sih? Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka lepeh itu gaji. Para pemilik grup perusahaan raksasa ini memilih buat tidak digaji oleh perusahaannya sendiri. Gantinya apa? Kekayaan mereka dibiarkan menggulung dalam bentuk saham perusahaan. Ini namanya adalah taktik buy atau membeli aset. Nah, ini dia rahasia perpajakan yang sangat overwhelm banget. Selama saham perusahaan mereka naik nilainya misalkan dari 100 miliar menjadi 200 miliar. Negara tidak bisa menyentuh uang itu dengan pajak. Kenapa? Karena di mata hukum pajak itu baru berupa unrealized gain alias keuntungan di atas kertas, belum real terjual. Lalu kalau perusahaannya untung besar dan bagi-bagi dividen, apakah mereka kena pajak? Di sini ada plot twist hukum lagi. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf F UU PPH, dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri itu statusnya bebas pajak 100%. Syaratnya cuma satu, uang dividen itu harus diinvestasikan kembali ke dalam instrumen keuangan di Indonesia selama minimal 3 tahun. Mereka dapat uang miliaran dari keuntungan, kemudian dibelikan lagi saham atau obligasi negara dan pajaknya 0 rupiah. Legal, 100% dijamin undang-undang. Sekarang pasti pertanyaan kritis muncul di otak kalian. Mbak Devi, kalau mereka nggak punya gaji gede dan uang dividennya wajib diinvestasikan lagi, terus mereka beli mobil sport, bayar listrik rumah yang gede banget itu, sama liburan mewah itu pakai uang apa? Apakah pakai daun? Nah, selamat datang di taktik inti kaum elit global versi lokal Indonesia yang dinamakan borrow alias meminjam. Para crazy rich ini datang ke divisi private banking bank-bank raksasa di Indonesia. Mereka nggak bawa BPKB motor atau sertifikat tanah kosong buat meminjam uang. Mereka bawa portofolio saham liquid.
senilai miliaran sampai triliunan rupiah untuk dijadikan finansial agunan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan aturan OJK, saham-saham liquid itu sah hukumnya dijadikan jaminan kredit. Bank dengan senang hati bakal mencairkan fasilitas pinjaman komersial senilai puluhan sampai ratusan miliar rupiah buat si bos ini. Dan disinilah bom atom perpajakan meledak. Kenapa uang puluhan sampai ratusan miliar rupiah dari bank ini nggak bisa disentuh oleh orang pajak? Mari kita buka pasal 4 ayat 1 UU PPH. Definisi dari penghasilan yang boleh dipajakin adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak untuk menambah kekayaan. Sedangkan di dalam hukum perdata dan akuntansi, pinjaman bank adalah hutang, bukan penghasilan. Secara neraca saat si Crazy Rich ini menerima uang pinjaman misalkan 100 miliar dari bank, asetnya memang bertambah. Tapi kewajiban hutangnya jadi bertambah juga, 100 miliar juga. Tambahan kekayaan bersihnya berapa? Ya 0 karena statusnya adalah hutang. Maka uang ratusan miliar yang diterima si bos ini ya terserah dia mau dipakai apa, entah itu mau beli jet pribadi atau untuk kepentingannya sendiri, itu 100% bebas pajak PPH. Bagaimana menurut teman-teman? Komen di kolom komentar ya. Mereka hidup mewah dari uang hutangan yang bunganya jauh lebih kecil daripada tarif pajak penghasilan pribadi. Mbak Devi, itu kan hutang, emang nggak dibayar? Kalau mereka nanti mati bagaimana? Berarti anaknya tekor dong harus melunasi utang miliaran sampai triliunan itu. Sebentar. Selamat datang di babak akhir dari trilogi ini, yaitu die alias mati. Ketika sang konglomerat ini meninggal dunia, seluruh kekayaan berupa saham miliaran sampai triliunan rupiah ini yang tadinya dijadikan jaminan di bank akan otomatis dialihkan kepada anak cucunya sebagai ahli waris. Lalu di Indonesia bagaimana hukumnya? Teman-teman bisa buka pasal 4 ayat 3 huruf B Undang-Undang PPH. Di situ tertulis hitam di atas putih, warisan adalah bukan objek pajak. Anak cucunya menerima pengalihan saham dari miliaran sampai triliunan tersebut bersih, tanpa dipotong pajak penghasilan sepeser pun. Lalu hutang banknya bagaimana? Ahli waris tinggal menjual sebagian kecil saja dari saham yang mereka warisi pada nilai pasar yang baru, melunasi sisa hutang di bank. Lalu sisa saham raksasanya bagaimana? Dipegang lagi oleh generasi kedua. Generasi kedua akan melakukan hal yang sama, yaitu menjaminkan lagi ke bank, meminjam uang lagi, kemudian hidup memakai uang pinjaman tersebut. Dan siklus buy, borrow, dan die ini terjadi lagi sampai teman-teman tahu sendiri sampai kapan. Di saat kalian pusing mikirin potongan PPH pasal 21 dari selip gaji tiap bulan, anak cucu konglomerat tersenyum manis menikmati warisan miliaran sampai triliunan tanpa dipotong pajak. Plot twist finansial yang benar-benar wow, bukan? Komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Nah, setelah kita bedah tuntas dari babak buy, borrow, dan die ini versi hukum Indonesia, sekarang mata kalian benar-benar terbuka kan? Kaum elit itu bisa melepeh pajak bukan karena mereka berbuat kriminal atau melakukan penyelundupan pajak atau tax evasion. Yang mereka lakukan adalah tax avoidance atau perencanaan pajak legal, memanfaatkan fasilitas resmi undang-undang kita. Negara sengaja membuat aturan dividen bebas pajak atau aturan jaminan keuangan itu sebenarnya ada tujuannya guys, agar para pemilik modal tidak memarkirkan uangnya ke luar negeri, tapi diputar lagi di instrumen keuangan Indonesia untuk menggerakkan ekonomi nasional. Jadi kesimpulannya apa nih antara kita dengan kaum elit? Bedanya cuma satu, mereka sewa konsultan pajak pintar yang paham undang-undang. Sedangkan kita cuma bisa pasrah, kemudian kita ngamuk deh di media sosial. Makanya kuncinya bukan membenci pajaknya, tapi kuasai strateginya.
Buat kalian para pemilik bisnis, UMKM, atau kalian yang pengen tahu nih celah-celah hukum apa saja di Indonesia yang bisa dimanfaatkan secara legal agar bisnis kalian tidak boncos bayar pajak di era Cortex terbaru ini, aku membuka konsultasi gratis by email untuk 10 orang pertama yang email aku sesudah video ini diposting. Konsultasi ini aku kasih gratis khusus penonton setia aku yang menonton sampai menit ini. Caranya gampang banget, klik tombol subscribe dan like video aku, komen mau legal dan alamat email kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Nanti tim aku bakal langsung kirimkan jadwal terbaru untuk konsultasi by email atau DM by Instagram. Mari jadi masyarakat yang cerdas perpajakan, kuasai hukumnya, dan mari kita buat finansial kamu tumbuh secara legal. Aku Devi dari Veritas Tech Studio. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembongkaran misteri perpajakan berikutnya. Bye. Keep on fire guys.